Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurlita Amelia dari kelas 2 PAIC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Mari kita bahas bersama mengenai Ali bin Abi Thalib, perpecahan umat dan perang saudara, yaitu perang Jamal dan perang Siffin. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan yang pertama, menjelaskan peran Ali bin Abi Thalib dalam sejarah Islam. Yang kedua ada mendeskripsikan latar belakang jalannya perang Jamal, perang Siffin dan Nahrawan. Yang ketiga menganalisis dampak perpecahan umat Islam pasca wafatnya Utsman bin Affan. Kita akan menjelaskan indikator dari materi kali ini. Yang pertama, kita dapat menjelaskan peran Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Yang kedua, kita dapat menyebutkan penyebab dan akibat dari perang Jamal, perang Siffin, dan perang Nahrawan. Yang ketiga, kita dapat menilai akan munculnya kelompok Khawarij dalam konteks konflik internal pada umat Islam. Sosok Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW. Ia juga dikenal sebagai pemuda yang pemberani, ahli dalam ilmu agama, dan disebut Nabi sebagai gerbang ilmu. Ali sebagai penulis wahyu, perjanjian antara Hudaybiyah, dan dikenal dekat dengan Rasulullah SAW. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, kemudian Ali diangkat sebagai khalifah. Namun masa pemerintahannya dipenuhi tantangan politik dan sosial yang berujung 3 perang besar, yaitu ada perang Jamal, perang Siffin, dan perang Nahrawan. Perang yang pertama itu ada perang Jamal. Perang ini terjadi karena perbedaan pendapat tentang bagaimana menyikapi pembunuhan Utsman. Aisyah yang bersama Talha dan Zubair menuntut agar pelaku segera dihukum. Ali memilih menangkap Umar terlebih dahulu. Pertempuran ini terjadi di Basra, berakhir dengan kemenangan pada pihak Ali. Yang kedua itu ada perang Siffin dan perang Tahrim. Perang ini terjadi antara Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah menuntut keadilan atas kematian Utsman, tetapi tidak mempercayai Ali. Setelah pertempuran yang panjang, keduanya sepakat melakukan tahkim atau disebut arbitrase. Namun, hasil tahkim justru memperkeruh situasi dan menyebabkan munculnya kelompok Khawarij. Yang ketiga itu ada perang Nahrawan. Kelompok Khawarij yang awalnya mendukung Ali memberontak karena kecewa terhadap hasil tahkim. Mereka bahkan mengkafirkan Ali karena sikap ekstrem mereka. Ali akhirnya memerangi Khawarij di Nahrawan dan pasukan Ali yang kemudian menang. Setelah menonton materi tersebut, pastinya kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Bagaimana sih terjadinya perang Siffin dan Tahrim? Terus yang kedua ada, siapa sih sosok Ali bin Abi Thalib? Kita akan melanjutkan materi yang kedua mengenai sistem pemerintahan dan nilai keteladanan dari Khulafaur Rasyidin. Mari kita simak bersama-sama. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kita dapat menjelaskan sistem pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, kita dapat meneladani nilai-nilai akhlak para Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari. Indikator dari materi kita pelajari. Pertama, kita dapat memahami apa sih prinsip pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua itu kita dapat meneladani nilai-nilai akhlak dari para Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Khulafaur Rasyidin yang merupakan penerus kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW. Pemerintahan mereka berdasarkan pada syariat Islam dengan prinsip musyawarah, keadilan, dan pelayanan pada umat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan Khulafaur Rasyidin selama kepemimpinan di kota Madinah. Yang pertama itu dapat mengembalikan stabilitas negara. Yang kedua, peningkatannya definisi negara. Yang ketiga, penguatan tatanan birokrasi pemerintahan. Yang keempat itu ada ijtihad politik. Dan yang terakhir ada ekspansi wilayah Islam.
Terus ada nilai-nilai keteladanan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada nilai kejujuran, yang merupakan salah satu nilai terpenting dalam kehidupan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua itu ada nilai keadilan, yang selalu ditetapkan dalam kepemimpinannya. Terus yang ketiga ada kesederhanaannya yang mempengaruhi perilaku umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang keempat ada nilai kepemimpinan yang mendapatkan kesejahteraan bersama. Dari penjelasan tersebut, teman-teman pastinya dapat menjawab pertanyaan ini. Bagaimana sih kita dapat menerapkan sikap kejujuran dalam lingkungan sekolah ataupun lingkungan keluarga? Pada pembahasan materi ketiga, yaitu kita akan membahas mengenai latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Mari kita simak penjelasannya. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan, yang pertama kita akan menjelaskan peristiwa politik penting yang melatar belakangi berdirinya Daulah Umayyah. Terus yang kedua kita akan mengidentifikasi peran tokoh-tokoh utama dalam peralihan kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin ke dinasti Umayyah. Indikator dari pembelajaran kita yaitu kita dapat menyebutkan sebab-sebab utama runtuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kedua, kita dapat menjelaskan proses berdirinya Daulah Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadinya pertempuran antara pasukannya dan pasukan Muawiyah di Siffin. Konflik ini berakhir dengan proses tahkim, yaitu arbitrase. Namun keputusan tersebut justru memperburuk situasi. Umat Islam terpecah menjadi 3 golongan utama. Yang pertama ada pendukung Muawiyah, yang kedua ada golongan Syiah, dan yang ketiga ada pendukung Ali dan kelompok Khawarij. Kelompok ini yang keluar dari barisan Ali. Perpecahan ini memuncak saat Khalifah Ali dibunuh oleh anggota Khawarij pada tahun 660 Masehi, yang menandainya berakhirnya pada masa Khulafaur Rasyidin dan awalnya kekuasaan dinasti Umayyah. Yang kedua itu ada berdirinya dinasti Umayyah. Berdirinya dinasti Umayyah itu setelah wafatnya Ali, dan Hasan bin Ali itu menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah demi persatuan umat. Maka dimulailah dinasti Umayyah. Pemerintah ini berbeda karena tidak lagi menggunakan sistem syura atau musyawarah, menggunakan sistem monarki turun-temurun. Putra Muawiyah, Yazid, yang diangkat sebagai penerus. Setelah melihat penjelasan tersebut, teman-teman pasti sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Kapan sih berdirinya dari dinasti Umayyah? Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.